Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarjo sebagai guru di SDN Cidolang 3 sekaligus mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252112592. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan membuat video UKIN di kelas 5 SDN Cidolang 3 dengan metode problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ketemu dengan Bapak dalam pelajaran PAI. Ya, seperti biasa Bapak itu mengajar mata pelajaran PAI. Hari ini kita ketemu kembali di kelas 5. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa bersama. Silakan berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah diawali pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa kita dilanjutkan dengan murojaah surat-surat pendek, surat At-Takasur. Yuk sama-sama. Luar biasa sekali anak-anakku sudah pada fasih-fasih dalam hafalan surat-suratnya. Bapak doakan mudah-mudahan di kemudian hari kalian menjadi siswa-siswi yang ahli Quran. Selanjutnya Bapak cek dulu kehadiran di kelas 5 ini. Ya, mudah-mudahan Bapak harapkan semuanya hadir. Hari ini siapa yang tidak hadir? Aldan. Aldan kemana? Khatam Quran. Oh, lagi hatam Quran. Alhamdulillah ya, di kelas 5 ini sudah ada yang khatam Quran ya. Kita ikut bergembira, mudah-mudahan kita menyusul jadi hatam Quran ya. Selanjutnya siapa lagi yang tidak hadir? Dapa S. Dapa S kemana? Sakit. Kita berdoakan mudah-mudahan Dapa S mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 orang ya. Tadi yang khatam sama yang sakit. Baik anak-anakku, kita lanjutkan biar rasa nasionalisme kalian menjadi kokoh, menjadi semangat lagi. Lagu kebangsaan negara kita yaitu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Selanjutnya, nah sebelum kita melanjutkan, coba Bapak tanya. Minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, silakan Amanda. Apa? Tentang anak soleh. Oke, masih ingat ya. Berarti dibaca malamnya tentang anak soleh. Nah, hari ini pun kita akan belajar. Masih ada berkaitannya dengan materi yang kita sudah pelajari. Yaitu kita akan lanjut ke bab 4 ya. Itu tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, itu yang
akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ini sub pokok bahasan kita ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang apa ini? Zakat dan infak. Ya, tentunya kita sebagai umat muslim ini harus menjalankan yang namanya rukun Islam. Ya, rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga, yaitu kita harus menunaikan zakat. Ini kelihatannya tidak terlalu bersemangat nih ya. Kita cukup semangat dulu lah ya. Siap? Oke, anak-anak kelas 5. Oke, tepuk semangat. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Iya, terus semangat kan? Iya, harus semangat belajarnya. Ini tujuan yang kita akan capai pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kalian sebagai siswa nanti harus mampu mengartikan zakat dan infak. Ya, jadi kita harus tahu. Nanti kalian hasilnya harus tahu, oh zakat itu seperti apa, infak itu seperti apa artinya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian yang namanya zakat dan infak. Yang kedua, ya, nah, kalian sebagai peserta didik harus mampu nanti mengidentifikasi macam-macam zakat. Jadi itu antara zakat fitrah dan zakat mal. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan yang akan kita capai. Yang ketiga ini, kalian sebagai peserta didik harus mampu menjelaskan manfaat zakat dan infak bagi diri sendiri dan masyarakat. Siap tidak mencapai tujuan ini? Siap. Bagus ya. Sebelum kita lanjut, Bapak bertanya dulu yang ada di monitor ini. Coba, bagaimana perasaan kalian di bulan Ramadan? Senang. Yang kedua, Bapak tanya nih, coba, bagaimana perasaan orang-orang yang tidak berkecukupan? Coba. Sedih ya. Terus bagaimana kalau kalian terhadap orang yang tidak berkecukupan? Ingin berbagi. Kita lanjut ke pembahasan, yaitu mengenai zakat. Nah, di sini sudah tertera di monitor ya, pengertian zakat, yang mana tadi kita tujuannya harus bisa mengartikan apa itu zakat, ya, apa itu infak. Pengertian zakat ini terbagi dua, satu menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Coba, Manda, mana Manda? Manda, coba bacakan arti zakat menurut bahasa Abah. Zakat berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Iya, ya ini. Nah, zakat ini berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyah. Nah, yang memiliki arti bersih, suci, atau bertambah. Itu ya, kalau menurut istilah, mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Nah, ini ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada apa ini? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Mu'alaf. Ini yang berhak menerima zakat. Ini ada pembagian zakat. Ya. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Nah, ini zakat fitrah. Coba Arkan, apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, ini kuncinya. Zakat fitrah ini dikeluarkannya pada bulan Ramadan. Balik ini ya. Yang kedua tadi zakat mal, yaitu zakat harta. Nah, kalau si Arkan udah punya banyak uang, wajib mengeluarkan zakatnya. Zakatnya itu namanya zakat mal. Nah, ini ya, ada manfaat zakat. Yang pertama apa? Meringankan beban orang lain. Yang kedua?
Membersihkan harta dan jiwa. Iya, yang ketiga. Mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Nah, ini adalah manfaat zakat ya. Nah, ya, manfaat zakat itu adalah manfaatnya. Ya, bagi siapa? Baik itu bagi diri kita maupun untuk orang lain. Nah, yang terakhir kita pembahasan yang kedua yaitu mengenai infak. Ya, infak ini yaitu mengeluarkan sebagian harta ya. Untuk siapa? Sama ya, untuk orang yang membutuhkan. Oke, sampai di sini dulu ya. Paham untuk materi ini antara zakat dan infak? Yuk kita amati, Bapak punya 2 buah video. Nanti kalian amati video tersebut ya, mengenai ada hubungannya dengan zakat dan infak. Kita tonton ini, Bapak punya video. Silakan disimak ya. Nanti ada yang perlu kita diskusikan. وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. Kita lanjut ke video yang kedua. Oke, ini tidak kalah menariknya lagi ya. Ada kisah lagi, silakan disimak. Sudah makan? Belum makan? Beli info makanan? Kamu balas ingat? Ambil kakak ambil uang. Nah? Nah, ini ya tidak kalah menyedihkan ya. Ini tadi ada 2 orang anak-anak ya yang tidur di jalanan, menginspirasi sekali. Itu ditinggal oleh kedua orang tuanya. Oke, ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah menonton videonya, 2 video. Coba nanti Bapak kasih masalah ya kaitan dengan tadi yang kedua video ini. Ya, ini. Nah, Bapak akan membagi beberapa kelompok. Ini sudah duduknya sesuai kelompok ya. Ini Bapak kasih ini kelompok 1 ya, ingat-ingat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, yang terakhir ini kelompok 5. Ya, silakan kalian nanti diskusikan masalah yang Bapak ajukan ini. Oke, sekarang Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2 ini LKPD-nya. Kelompok 3 mana? Itu ya, kelompok 3 ini LKPD-nya. Silakan nanti kalian diskusikan untuk memecahkan masalah yang Bapak buat sesuai video yang kalian tadi tonton ya. Waktunya silakan 10 menit untuk berdiskusi memecahkan masalah. Boleh buka buku catatan juga boleh, silakan saling berbagi pikiran ya. Sambil lihat referensi di buku paket. Ya, kelompok 3 silahkan diskusikan. Kelompok 2 juga silahkan diskusikan. Iya, bagus. Yang ini diisi ya, yang ini diisi. Nah, ini diisi. Silakan sambil bertukar pikiran. Nanti hasilnya kita presentasikan di depan. Oke, ada waktu 1 menit lagi. Kelompok 1 sudah, alhamdulillah. Yang lainnya sambil nanti menunggu kelompok 1 presentasi ke depan. Punya bagaimana
sikap kelompok 1 melihat tadi tayangan video yang sudah disajikan. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Sikap kita terhadap anak yatim dan fakir miskin seharusnya dilandasi kasih sayang, empati, dan tanggung jawab sosial. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Baiklah anak-anakku, tadi kita sudah diskusi ini hikmah zakat dan infak. Yang pertama apa? Yang kedua? Melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan. Yang ketiga? Mengajar sikap peduli terhadap sesama. Nah, ini hikmah yang kita pelajari dari pelajaran kita mengenai zakat dan infak. Tadi kan kalian udah berdiskusi, coba sekarang Bapak akan uji pengetahuan kalian. Ya? Siap tidak? Siap. Oke. Bapak punya sebuah kuis, nanti kalian pilih ya, bebas soalnya, nanti kalian jawab. Nah, untuk yang ke depan nanti Bapak panggil saja satu orang. Jadi satu orang mengisi satu soal. Biar tidak jenuh, kalau teman kalian yang menjawab jawabannya betul, kita kasih apresiasi alhamdulillah. Ya. Kalau ada teman yang kurang beruntung salah jawabannya, kita kasih apresiasi sabar ya. Oke, Bapak absen ya. Yang di absen silakan maju ke depan soal yang sudah Bapak siapkan di layar monitor. Adawiyah, ada Adawiyah? Oke, silakan ke depan. Adawiyah? Ya, ini nanti akan mengacak ya, akan mengacak soal, jadi tidak akan sama satu orang dengan yang lain. Silakan dipijit itunya, undiannya. Oke, perhatikan bersama. Siap-siap, kita kasih apresiasi kepada Adawiyah. Nah, ini soalnya silakan dijawab. Infak berarti apa tadi sudah Bapak sampaikan? Silakan dijawab. Alhamdulillah. Adimas, mana Adimas? Silakan Adimas ke depan. Dijawab. Iya. Kira-kira apa ya yang soal yang dapat Adimas? Iya. Iya, silakan dibaca soalnya. Jika seorang tidak mau menunaikan zakat padahal mampu, maka ia termasuk orang apa? Yuk, silakan A, B, C atau D. 1, 2, 3. Luar biasa sekali, kebanyakan sudah bisa menjawab apa yang Bapak ajukan dalam kuis ini. Bahwasanya kita sebagai umat Islam ini ya harus bisa berbagi dengan sesama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama menunaikan zakat. Yang kedua dengan cara infak. Itu kuncinya. Bapak akan simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya kita sebagai umat Islam ini ya harus berbagi dengan sesama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama menunaikan zakat. Yang kedua dengan cara infak. Ya. Yang terakhir ya, bekal dari Bapak, tugasnya silahkan amati di keluarga kalian siapa yang rutin mengasih zakat, siapa yang rutin mengasih infak. Nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang di minggu depan. Nah, itu tugasnya dari Bapak ya. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai penghujung pembelajaran kita. Alhamdulillah luar biasa sekali untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan bersama Bapak ini. Kita tutup dengan doa, kita sama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.